Saya Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 kali, 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Upah yang diberikan kepada saya itu antara 100 sampai 800 ribu. Sekian. Video pengakuan pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan sebagai joki vaksin viral di media sosial. Ia mengaku telah disuntik 16 kali vaksin COVID-19. Abdul Rahim diduga terlibat praktik joki vaksin COVID-19. Tak tanggung-tanggung, ia menerima bayaran 100 hingga 800 ribu rupiah dari warga yang enggan divaksin. Kini Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang tengah memeriksa kondisi fisik dan kejiwaan pelaku. Kemudian yang berikutnya tadi kan sudah diperiksa. Diambil sampel darah, kemudian yang urin ya, itu untuk mendeteksi apakah efek 16 kali itu bagi pasien itu benar ada efeknya. Dan tadi disampaikan juga dari Dinkes Provinsi, kita akan mendatangkan dokter untuk mendampingi, dokter ahli jiwa atau psikolog untuk melihat atau menyatakan kebenaran apa yang disampaikan. Kepolisian Resort Pindrang turut memeriksa warga yang diduga membayar Abdul Rahim sebagai joki. Salah satu warga yang diperiksa mengakui membayarkan sejumlah uang pada Abdul Rahim dan menghindari vaksinasi akibat penyakit yang dialami. Saya cuma bayar 80 karena itu yang cuma saya pegang. Takut divaksin kenapa, Pak? Karena ada penyakit. Ada penyakit ya? Iya. Ketua RW 03 BTN Berlian menyebut Abdul Rahim merupakan warga yang sering bergaul dengan warga sekitar secara normal. Ya, Kesehariannya, Pak? kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal, Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sejauh ini, Kepolisian Resort Pindrang telah memeriksa 7 saksi kasus dugaan praktik joki vaksinasi ini. 2 diantaranya adalah warga yang mengakui menggunakan Abdul Rahim untuk menghindari vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana hasil pemeriksaan sementara kasus joki vaksinasi COVID-19 ini? Bagaimana dengan semua orang yang disebut membayar pelaku demi menghindari vaksinasi? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Ibtu Deki Marizaldi, Kasat Reskrim Polres Pindrang, Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Deki. Selamat malam, Mbak. Baik, kita juga akan sapa Arman Bausat, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Arman. Pak Arman, dengarkan saya, Pak Arman? Baik, saya ke Pak Deki dulu deh. Pak Deki, sejauh ini pemeriksaan dari pelaku Abdul Rahim seperti apa? Untuk dari sudah ambil keterangan. Dari hasil kami, dia mengaku kalau 17 kali dengan dia terima vaksin dengan mewakili 15 orang, begitu, Mbak. Baik, artinya ada berapa orang yang ia jokikan untuk menerima vaksin, Pak Deki? 15 orang dengan 17 vaksin. 15 orang. Kita mulai dari asal muasal dari kasus ini. Kan kalau kita lihat nih Pak Deki, awalnya kan kasus ini viral karena video pengakuan Pak Abdul Rahim ya. Ini apa motifnya di awal dia membuat video pengakuan tersebut? Kalau untuk dari hasil videonya nanti baru kita telusuri siapa yang upload, Mbak. Namun dari keterangan dia untuk modus atau upaya dia untuk melakukan joki itu untuk kebutuhan sehari-hari, begitu. Baik, tapi niatan dia untuk mengupload itu kemudian untuk sampai video itu kemudian viral dan siapa yang merekam itu masih belum diketahui pihak kepolisian? Belum, Mbak. Untuk yang merekam atau memviralkan itu lagi kita dalami. Namun dari kita reserve juga lagi fokus dulu kepada pengakuannya dia betul atau tidak. Makanya kita interogasi itu betul. 17 dosis dia terima dengan 15 orang. Kemudian dari 15 orang dia sebutkan itu kita sudah periksa kurang lebih sebanyak 8 orang. Dan itu mengakui bahwa dia memakai jasanya si Rahim.
Baik, ada 8 orang yang pengguna jasa sudah diperiksa, artinya masih ada 7 orang lagi yang masih belum diperiksa atau belum diketahui siapa? Untuk datanya kita sudah tahu, Mbak, kita belum dapat orangnya, mungkin tidak ada di tempat. Jadi dalam waktu dekat kita akan datanya, kita akan periksa orangnya begitu, Mbak. Oke, ini proses pemasaran jasa dari Pak Abdul Rahim ini seperti apa, Pak Deki? Lewat mulut ke mulut atau memang ada artinya ada orang yang memang sengaja memasarkan lagi, ada pihak ketiga lagi atau seperti apa? Untuk sampai saat ini dari mulut ke mulut, Mbak. Jadi rata-rata orang yang memakai jasa inspirasi dari hasil interogasi kami, lingkungan ataupun dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi dari mulut ke mulut memakai jasa Rahim, dan Rahim pun mendatangi untuk menawarkan pilih vaksinasi. Jadi Pak Abdul Rahim sendiri yang menawarkan ya Pak? Ya, ada beberapa orang yang dia menawarkan seperti itu. Oke, ini di tempat Anda saat ini bertugas hanya Abdul Rahim saja yang menjadi joki vaksin, ataukah memang diduga ada juga joki vaksin lainnya yang berada di sekitar Abdul Rahim, artinya dia nggak bermain sendiri? Untuk sampai saat ini dari kita ke lapangan mengecek dan koordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten Pindrang, cuman ini yang baru kita dapat. Kemarin kita sudah koordinasi juga dengan Kesehatan Provinsi untuk mengecek kesehatannya di Abdul Rahim dan untuk pengambilan sampel darah dengan tim. Itu nanti kita hasil itu. Namun untuk kita sekarang Satreskrim lagi fokus kepada 15 orang itu kita ambil keterangan yang terlebih dahulu begitu. Oke, saya mau ke Pak Arman dulu. Pak Arman, selamat malam. Ya. Baik. Selamat malam, Mbak. Pak Arman, ini saya bisa dikatakan kecolongankah kita dengan kasus dari seorang Abdul Rahim? Sebenarnya sih kalau menurut kami ya, jadi ini kan ya upaya-upaya masyarakat dengan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi. Ya memang kalau dilihat sih ada sedikit kecolongan, sedikit kesiapsiagaan petugas kami di lapangan. Karena dimaklumi dalam 2 minggu terakhir ini sampai dalam 2-3 bulan terakhir ini kegiatan vaksinasi di kabupaten kota memang cukup meningkat. Sehingga mungkin pada saat melakukan kegiatan vaksinasi itu kan jumlahnya sampai ribuan orang. Sehingga mitigasi petugas vaksinator dalam mengidentifikasi mengidentifikasi dengan KTP yang diperlihatkan. Sehingga memang ada kesempatan buat orang-orang yang berpikir mencari jalan pintas untuk melakukan hal tersebut. Nah, kami memang dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten sudah mengantisipasi, mengingatkan kepada semua vaksinator kami di daerah untuk lebih waspada lagi, jangan kejadian ini terulang dengan cara ya mencocokkan KTP yang bersangkut, KTP dengan orang yang akan divaksin. Oke, mencocokkan KTP dengan orang yang akan divaksin hanya dengan melihat wajah, lepas masker kah? Karena kalau kita mau naik pesawat kan biasanya kita harus lepas masker untuk mencocokkan, oke, ini KTP-nya, ini mukanya. Ini biasanya kalau dari pengalaman saya vaksin pun ini tidak dilakukan. Apakah ini kemudian juga akan dilakukan di sana untuk memastikan tidak akan ada lagi joki vaksin? Ya Mbak, ini kan sudah menjadi kejadian yang menjadi pelajaran buat kami, petugas kesehatan. Jadi otomatis ya untuk mengidentifikasi wajah kan otomatis dia harus melepas vaksin sekitar ya minimal melepas masker untuk beberapa saat untuk kemudian dipakai kembali untuk mencocokkan. Artinya ini jadi pelajaran berharga untuk kita kemudian mengantisipasi lagi adanya joki-joki vaksin susulan ya Pak Arman ya? Iya. Oke, Pak Arman, ini mereka yang belum divaksin, 15 orang yang menggunakan jasanya, ini nasibnya gimana Pak Arman? Divaksin ulang? Kapan mereka akan divaksin? Ya. Jadi setelah yang bersangkutan diinterogasi dan diidentifikasi siapa-siapa yang dia jadikan joki vaksin, ya otomatis yang teridentifikasi ini kemudian disasar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang untuk segera dilakukan vaksinasi. Dan sudah atau belum?
Sudah divaksinasi, Mbak. Sudah. Sudah divaksin. Oke, saya mau ke Pak Deki lagi. Pak Deki, ini 15 orang yang menggunakan jasa dari Pak Abdul Rahim, nasibnya seperti apa? Untuk saat ini kita masih interogasi terkait tindak lanjutnya itu kita serahkan kepada tim Satgas Kabupaten Pindrang, Mbak. Artinya tidak ada pasal pidana yang disangkutkan kepada 15 orang pengguna jasa ini ya? Ya, pasti ada meskipun aturan yang dilanggar. Namun kita lebih fokus dulu kepada pengambilan keterangan untuk membuktikan dia benar menerima 16 atau 17 suntikan. Jadi kita fokus ambil keterangan dulu, setelah itu buat kita gelar perkara seperti itu. Oke, Pak Deki, ini kabarnya pelaku ini Pak Abdul Rahim ini mengalami gangguan jiwa. Sejauh ini seperti apa pemeriksaannya? Dari hasil pemeriksaan kita dengan interogasi tidak ada menunjukkan tanda-tanda dalam gangguan jiwa ataupun semacam gangguan jiwa, tidak ada. Namun kalau memang ada statement seperti itu dari Dinas Kabupaten Pindrang kemarin dari Bu Dokter, kita harus memeriksa ataupun memberikan ahli penyakit untuk membuktikan dia bahwa ada gangguan atau tidak. Namun sepanjang ini kita interogasi nyambung dan tidak ada tanda gangguan jiwanya, Mbak. Baik, saya kembali lagi ke Pak Arman. Pak Arman, kalau kita bicara dari sisi kesehatan orang yang divaksin sampai 16 kali, ini efeknya akan seperti apa kalau dari melihat pemeriksaannya Pak Abdul Rahim, Pak Arman? Ya, terima kasih. Jadi gini ya, vaksin ini kan diberikan untuk menimbulkan kekebalan terhadap tubuh manusia terhadap suatu jenis penyakit. Nah, ketika pertama kali divaksin, ya kita berbicara di luar konteks joki-jokiannya ini. Ketika pertama kali divaksin, artinya kita memasukkan sesuatu ke virus yang dilemahkan untuk dikenali oleh tubuh. Sehingga nantinya tubuh akan membuat pertahanan yang lebih mampu untuk melawan serangan berikutnya. Ketika divaksin kedua, pertahanan itu akan makin bertambah. Oke. Sehingga akan mencapai dosis maksimal. Nah, ini kan orang ini kan bersangkutan sampai 17 kali divaksin. Sampai 16 kali, Pak? Ya. Ya, sampai 16 kali. Ketika divaksin-vaksin berikutnya, otomatis kan yang dimasukkan ini kan virus. Sementara di sisi tubuh dia kan sudah ada pertahanan. Otomatis vaksin-vaksin berikutnya ini tidak akan berguna juga buat dia. Oke. Dan hasil laboratorium yang didapatkan juga kita lihat hampir ya fungsi-fungsi hati sedikit meninggi, tapi kan itu bukan sebagai indikator akibat vaksin ya. Oke. Fungsi hatinya naik sedikit, kemudian pengentalan darah sedikit, itu bukan menjadi indikator. Baik. Jadi menurut saya vaksin-vaksin yang dilakukan berikutnya itu tidak terlalu bermanfaat dan tidak bermakna. Kenapa? Yang masuk itu virus. Sementara pertahanan tubuhnya sudah ada, sehingga pada saat dimasukkan vaksin keempat, kelima, keenam, pertahanan tubuh bisa membunuh virus tersebut. Artinya di pemborosan aja, mubasir aja buat kita. Kalau dicek titer antibodinya, biasanya kita kalau habis divaksin dicek titer antibodinya, ini Pak pelaku tersebut seperti apa hasilnya, Pak? Ya, jadi karena di Kabupaten Pindrang itu, Mbak, tidak ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi titer antibodi, makanya saat ini serum darahnya lagi dikirim ke Makassar untuk detek titer antibodi. Saya kira ya kemungkinan bisa tinggi, tapi kan tingginya juga ada sama seperti yang lain. Itu kan, tapi belum ada hasil. Oke, saya terakhir ini ke Pak Deki. Pak Deki, kalau kita bicara soal semangat pemerintah untuk menggalakkan vaksinasi, bahkan dikatakan vaksinasi massal di mana-mana, kita mengejar herd immunity, tapi kemudian ada joki vaksin seperti saat ini. Pasal apa yang akan dikenakan ke Pak Abdul Rahim dan apa kelanjutannya nanti yang akan kita tunggu setelah ini? Setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi diduga atau dilakar itu adalah semacam aturan dari pemerintah di mana yang satu orang untuk satu dosis vaksin ataupun kewajiban 2 vaksin untuk satu orang. Jadi tidak ada yang banyak seperti ini. Jadi kita fokus dulu apakah dia benar atau tidak. Jadi kita harus periksa dulu semuanya. Setelah kita periksa baru kita gelar perkara untuk perkara ini. Seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Ibtu Deki Marizaldi, Kasat Polres Pindrang, ada juga Arman Bausat, PLT Kadis Kesehatan dari Sulsel. Terima kasih.